Baik saudara, jumpa lagi bersama saya Cutrita Kemala dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia dan informasinya kali ini adalah kandidat pengganti mulai mendaftar. Nah, apa dan bagaimana tentunya akan sama-sama kita diskusikan dengan Bung Arif Ramdan selaku redaktur multimedia dari Harian Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Arif. Sore Rita. Sore Bung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bung ya. Ini informasi dari lanjutan sebenarnya dari kemarin kandidat pengganti yang kini sudah mulai mendaftar. Ini latar belakangnya mengapa Bung diangkat? Iya, kita beritanya running terus soal pilkada ini kan karena memang ditunggu dan masih dibaca oleh masyarakat. Nah hari ini kita lihat kita angkat kandidat pengganti mulai mendaftar. Ini karena beberapa pasangan calon gugur ya, di Aceh Jaya ada yang gugur, di Longsemawe juga. Nah tahapannya kan terus berlanjut nih. Nah kemarin mereka mulai mendaftarkan mengganti pasangan yang tidak lolos tes kesehatan. Di Aceh Jaya ada Sapriantoni atau Pang Toni itu tidak lulus tes kesehatannya. Harus diganti dan T. Irfan menggantikan posisinya dan sudah didaftarkan oleh timnya masing-masing. Di Loksemawe juga begitu, Sofian tidak lulus digantikan oleh Rahmat Syah. Meskipun Rahmat Syah ini kemudian kemarin masih terganja oleh karena dia kan pengurus salah satu partai gitu. Partai yang bersangkutan juga masih mempersoalkan. Tapi Rahmat Syah kemudian menggantikan calon perseorangan yang tidak lulus itu. Kenapa ini kita angkat? Tentu berita ini ditunggu karena kan jagoannya nggak lulus nih kemarin. Nah, harus ada penggantinya. Siapa penggantinya? Ya seperti Pang Toni ini penggantinya ada Irfan yang menggantikan beliau tak lulus uji kesehatan. Bahkan ketika ia ngaji pun saat itu kondisinya sudah tidak sehat. Nah ini kita angkat biar menjadi siapa sih pasangan yang digantikannya itu. Jadi kan ini juga berpengaruh terhadap masyarakat pemilih nantinya karena jagoannya nggak lagi mencalonkan. Sudah pasti mungkin bisa jadi bergeser pilihannya. Tetapi kemudian kalau penggantinya lebih bagus atau misal elektabilitasnya sama, ya mungkin pemilih masih tetap memilih pasangan tersebut. Walaupun jagoannya nggak lagi di sana, seperti itu. Bung, apakah informasi ini saja Bung dari Teguh Irfan yang gantikan Pang Toni dan Rahmat Syah gantikan ya ini Sofian, yang daftar kemarin, kandidat lain seperti di Biren, saya Panur kan belum ada informasinya nih. Dia kan juga tidak lulus uji kesehatan. Di Nagan Raya juga begitu, pasangan dari TRK Teguh Raja Kemangan juga dinyatakan tidak lulus kesehatan. Nah sampai kemarin mereka belum mendaftar. Ini baru dua ini dan kita tunggu juga hari ini ada juga beberapa kandidat yang harus mendaftarkan. Karena kan kalau memang tidak ada calon pengganti gugur mereka akan seperti itu. Jadi pasangan ini harus mendaftar kembali. Nah tentu ini ada tarik ulur antara partai-partai pendukung dia kalau dia usungannya partai politik. Berarti kan harus ada komunikasi kembali dengan para pendukungnya. Kecuali juga kalau independen mungkin dia si calonnya yang nggak lulus, kalau dia bupatinya, misal calon bupatinya ya harus cari yang lain. Si wakilnya ini harus mencari siapa yang akan mendampingi dia. Atau yang wakilnya naik menjadi bupati, menjadi calon bupati. Jadi harus dia mencari wakilnya siapa, calon wakilnya nanti seperti itu. Ini proses ditunggu. Nah, tahapan-tahapan pilkada ini kan informasi yang paling menarik dan dibaca oleh masyarakat. Ini kan terkait hak hidup orang dan hak orang masa depan 5 tahun yang akan datang, siapa calon pemimpin mereka seperti itu. Baik, Bung, kita juga bahas soal Pang Toni nih, karena elektabilitasnya juga cukup besar begitu ya. Namun digantikan juga dengan Teguh Irfan. Teguh Irfan sendiri diusung atau didukung dengan satu partai begitu. Iya, Pang Toni ini di Aceh Jaya cukup populer ya, cukup populer, bahkan masyarakat nampaknya seperti tidak percaya dia tidak lulus kesehatan gitu. Tapi faktanya seperti itu dan saya pikir Kip tidak main-main di urusan ini ya. Harus digantikan dengan ya T. Irfan ya. T. Irfan sendiri satu dari sekian nama yang dinaikkan, yang dicari untuk mengganti Sapriantoni ini. Ya kita lihat mungkin elektabilitas dia juga cukup baik ya kalau ini didaftarkan oleh timnya kemarin seperti itu. Baik. Kalau kita lihat dari kandidat lain seperti Rahmat Syah yang gantikan Sofian begitu Bung. Beliau sendiri maju dengan jalur independen. Nah ini Rahmat Syah sendiri di internal partai masih ada persoalan, tapi Rahmat Syah sendiri memutuskan untuk maju di independen. Dia kan ketua salah satu partai, ketua DPC ya, Demokrat. Kemudian dia memilih jalur independen. Keputusannya ada pada pribadi Rahmat Syah sendiri nanti. Walaupun partai kan tidak memberikan izin.
Tapi Rahmat Syah udah komit dia akan tetap maju di jalur independen, berarti dia harus keluar dari partainya, harus mengundurkan diri seperti itu. Baik, berarti memang dari Sekretaris Umum Demokrat sendiri sudah Iya, bilang begitu ya, mempersoalkan dia bahwa harusnya kan komunikasi ke partai, karena ini kan partai. Jadi kalau dia independen ya harus mundur dari partai. Tapi Rahmat Syah sendiri seperti yang sampaikan, dia sudah komitmen pada jalur independen. Berarti ya harus mengundurkan diri lah, secara kepartaian kan ADR-nya seperti itu. Ya. Ini informasi dari kandidat pengganti dari dua kandidat ini, Bung. Teguh Irfan yang gantikan Pang Tony dan Rahmat Syah gantikan Sofyan, Bung. Dari dua kandidat pengganti ini, Bung, bagaimana sebenarnya, Bung? Dari teman-teman redaksi sendiri melihat apakah cukup baik atau bagaimana, Bung? Kalau kita media melihatnya begini, kalau nama itu sudah diusulkan, berarti itu sudah baik secara internal di kalangan mereka, baik yang independen ataupun dari partai politik. Nanti kan masyarakat yang menentukan pilihannya, ya. Sosoknya bagaimana, Bung? Dari kedua ya, yang pertama tadi Ketua DPC Partai Demokrat sudah tentu dia memegang tampuk kepemimpinan partai gitu kan. Kalau di Aceh Jaya sendiri elektabilitas mereka ya seperti yang dilihat di masyarakat lah, menginginkan pasangan itu menggantikan Pang Tony. Ya saya pikir kita pikir juga ini sudah deal-deal politik yang mereka golkan di sana gitu. Seperti itu. Seperti yang sudah diketahui juga, Bung, bahwa sebelumnya pasti adanya protes begitu terkait juga penggantian dari kandidat-kandidat tersebut yang tidak lolos bahkan dari tes salah satunya tes kesehatan gitu, Bung. Nah, sebenarnya seberapa besar konflik yang ada di dalamnya begitu? Mungkin boleh sedikit ceritakan. Soal konflik sudah tentu ya, ini kan tarik ulur politik ya. Yang mau dijual untuk dipilih itu kan juga harus orang-orang yang memang benar-benar ditentukan elektabilitasnya, ketokohannya, sosoknya. Tapi kita lihat beberapa calon juga malah biasa-biasa saja, tapi ditetapkan dia menjadi pasangan. Ya tentu ini pertimbangan yang matang dari masing-masing partai ya, kalau dia diusung oleh partai. Kalau independen saya kira tidak terlalu tidak terlalu ribet seperti partai. Kalau ke partai pengusung kan banyak partai yang usung. Jadi harus komunikasi politiknya harus betul-betul sempurna dari masing-masing partai pengusung itu. Baik. Bung Arief, terima kasih banyak atas informasinya hari ini menjadi informasi politik di hari ini begitu. Dan saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini dan kembali ke studio.